Good morning, class. How are you today? Good morning, sir. I'm fine today. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai today we're gonna learn about a short story. So I hope you can understand the material and watch it carefully to understand what the short story. Before that, I will tell you about short story and the principles and also the components that make it in short story. Jadi hari ini saya bakal ngajarin beberapa komponen-komponen yang menyusun cerita pendek dan nanti di akhir pembelajaran saya akan minta kamu untuk membuat sebuah short story. Okay, short story. What is short story? If you think about the definitions of short story atau cerita pendek, jadi cerita pendek itu is a part of prose. Jadi itu dia sebuah jenis prosa yang mana ceritanya itu is not a real story, but it's just a fictional and the component of the story. The component of the story itu hanya dibuat-buat. Jadi dia nggak cerita real dan itu hanya fictional. And when we write a short story, the words is not more than 10,100 words. Jadi itu nggak boleh lebih dari 10.000 kata ataupun melebihi 10.000 kata. Jadi kita buatnya harus di under 10,000 words. And then when we talk about a short story, it is a narrative. The style is a narrative. Jadi kalau kita nulis short story, penulisannya itu dengan naratif. Yeah. Okay, before we go to the next point of short story, can you understand about the definition? Yes, sir. I understand. It's crystal clear. And then we go to the next points of short story. There are intrinsic element and then extrinsic elements. The first we go to the intrinsic element. The first there is intrinsic elements, the components that the part of the intrinsic elements. The first is theme atau tema. Tema ini adalah ide pokok dalam sebuah cerita yang mana kita membahas saat ini adalah cerpen. Jadi tema ini adalah dasar yang menjadi sumber landasan terbentuknya sebuah cerita itu. And then the next part is setting. Setting itu adalah latar. Jadi latar itu as we know ada tempat, waktu, dan suasana. Place, time, and atmosphere. Jadi ketiga itu harus jelas dalam sebuah cerita. Jadi di mana tempatnya, di mana waktunya, dan bagaimana suasana ceritanya. And then we go to the third part. There is plot. Plot itu susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Jadi bagaimana dia alurnya. Alur itu seperti yang kita tahu ada alur maju, alur mundur, dan mix atau campuran. Jadi plot itu agar kamu ketahui, plot itu dia jika kita urutkan dari susunannya, the first part is introduction atau pengantar, bagian awal cerita. Kemudian ada penampilan klimaks atau munculnya masalah, penampilan masalah atau munculnya masalah. Kemudian ada klimaks. Klimaks itu the problem is in a high condition atau masalahnya memuncak. Kemudian anti klimaks, masalahnya mulai mereda. And then the last one is the resolutions atau resolusi. Jadi resolusi ini adalah penyelesaian masalah. And then the last part is koda atau penyelesaiannya. And then we go to the perwatakan. Perwatakan ini meliputi dialog pada tokoh. Kemudian ada penjelasan tokoh dan penggambaran fisik tokoh. And then the fifth there is tokoh. As we know that there are three kinds of actor. The first one is protagonist, antagonist, and tritagonist. And then the last there is in a intrinsic element, there is nilai atau amanat. Jadi pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita itu kita sebut nilai pada short story. Jadi bisa saja penulis itu menyampaikan pesan melalui short story walaupun tidak secara langsung, tetapi melalui penulisan pada setiap paragrafnya.
Okay, that's all about intrinsic element. Is there any questions? Sir, saya kurang mengerti pada bagian plot. Bisakah Sir menjelaskan lagi? Okay, when we talk about plot, there is a forward plot and then flashback plot and then mixing plot. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ketika kita berbicara tentang alur maju, jadi dari pengantar, kemudian penampilan masalah, kemudian klimaks, anti klimaks, dan resolusi. Pada ceritanya itu berurut dari pengantar sampai dengan resolusi. And then if we talk about the flashback plot atau alur mundur, itu dari resolusi, anti klimaks, klimaks, penampilan masalah, dan pengantar kita putar balik. Jadi dimulai dari resolusi kemudian sampai ke pengantar. And then if we talk about the missing plot, itu adalah penggabungan dari forward plot and then flashback plot. Jadi alur campuran itu seperti namanya dicampur, jadi antara alur maju dan alur mundur. Jadi pada cerita itu bisa saja pada paragraf pertama ataupun kedua itu menggunakan forward plot, kemudian the rest of the paragraph using flashback plot. Jadi seperti itu. Okay, Sir. Thank you. And then we go to the next elements of short story. There is extrinsic elements. Actually these elements is jadi extrinsic element ini dia tidak bisa kita lihat langsung dalam cerita, beda dengan unsur intrinsik. Tetapi unsur ekstrinsik ini akan memengaruhi bagaimana bentuk dari si short story itu. Jadi nggak memengaruhi langsung, tetapi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi sistem organisme dalam karya sastra tersebut in the sphere of short story when we discuss it. And then the parts of extrinsic elements, there are three. Okay, there are three parts of extrinsic elements. The first is nilai-nilai dalam cerita, including agama, budaya, politik, dan ekonomi. And then the second one is the background of the writer, jadi latar belakang kehidupan pengarang. And then the last one is situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Jadi nilai-nilai dalam cerita yang termasuk agama, budaya, politik, ekonomi itu juga mempengaruhi dalam penulisan short story. And then the second one, latar belakang kehidupan pengarang. Jadi bagaimana kehidupan si penulis itu, apakah dia kehidupannya baik-baik saja ataupun kurang baik-baik saja, itu juga mempengaruhi dalam dia penulisan short story tersebut. Kemudian the third one, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Situasi sosial ini seperti kita tahu dalam ranah sosial mencakup bagaimana keadaan sosial si pengarang dalam ketika cerita itu diciptakan. Jadi keadaan sosial juga mempengaruhi cerita yang diciptakan. Okay, that's all about extrinsic elements of the short story. Is there any questions? No, Sir, I understand. I'll give you an example. I'll read you a short story based on our topic today. To make sure that you can understand about short story clearly, I read it in Indonesian language. Jadi saya akan membawakannya dalam bahasa agar kamu mudah dalam mengerti tentang short story ini. Judulnya itu Guling by Regina Jezi Aristi. Ahaha, iya benar-benar, suruhku senang. Aku sedang menelpon temanku. Iya, kami mulai menelpon saat jam 11 malam. Aku melirik jam dinding di kamar kosku. Sudah jam 1 lewat. Terkadang gibah bagi wanita itu menyenangkan, sehingga membuat lupa waktu. Aku teringat akan mata kuliah pagiku besok. Pi, udahan dulu yuk. Aku ada matkul besok pagi, diajarnya sama Pak Yos pula. Kalau telat, mampus aku, ucapku. Pia mengiyakanku, seolah mengerti betapa galaknya dosenku pagi besok. Ya udah, dadah Pia. Gulingku sudah mau ngajak ngapel nih, candaku. Pia tertawa. Hati-hati dengan ucapanmu, ledek Pia. Setelah mengucapkan dadah berkali-kali, akhirnya sambungan telepon putus. Aku membaringkan tubuhku di kasur dan menarik selimut hingga dada.
Aku membuka ponsel, ingin bermain sebentar dengan benda pipih itu sebelum akhirnya rasa kantuk menyerang mataku. Aku bergelung di bawah selimut, memeluk guling empuk yang menemaniku selama aku tinggal di kos ini. Perlahan aku memejamkan mata, mulai membuka kilas-kilas mimpi di alam bawah sadarku. Bau apa ini? Aku mengendus, cium bau pandan yang menyeruak hebat di dalam kamarku. Sejak kapan ada pandan di kamarku? Aku dengan malas membuka mata. Bau ini begitu menyengat, mengganggu pernapasanku. Aku duduk di tepi kasur dengan gontai, berniat untuk minum air. Seteguk, dua teguk, aku menaruh gelas setelah meneguk air yang keempat. Aku kembali ke kasur lalu mencoba tidur lagi. Bau pandan itu semakin parah, seolah bau itu berada di dekatku. Aku menutup hidung dengan gulingku, tetap positive thinking bahwa bau pandan itu dari musang pandan yang mungkin ada di atap. Besok aku harus menyuruh Mang Usep memeriksa atapnya. Percuma, gulingku yang wangi bahkan tak mampu mengalahkan bau-bau tidak sedap ini. Aku mengendus kesal, ingin tidur pun susah banget. Bau banget sih, bikin mual aja, decakku kesal. Musangnya ada berapa sih? 1, 2, kenapa bau sekali? Aku hendak memejamkan mata lagi saat aku merasakan bulu kudukku meremang. Pikiranku mulai takut, tidak tenang. Astaga, berpikir positif Dira. Berpikir positif. Hawa dingin menusuk leherku, seakan belum cukup membuatku ketakutan. Aku merasakan sesuatu memperhatikanku dari jauh. Aku berusaha bodoh amat dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Aku seakan ingin mati dari dunia ini ketika selimutku ditarik paksa dan melihat sosok tinggi seperti guling yang tersenyum lebar. Memperhatikan mata bolong, wajah berdarah, bernanah, dan belatung di mana-mana. Sosok itu tersenyum begitu lebar, seolah merobek wajahnya sendiri. Aku yakin, aku pingsan setelah sosok itu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku nungguin dari tadi loh, kita kan mau jalan. Oke, that's the example of short story. Jadi saya harap kamu ngerti. Kemudian saya akan memberikan kamu waktu sekitar 5 menit untuk menyatat di buku catatanmu mengenai material kita hari ini, dari definisi short story, kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Oke, please. Oke, Sir. Okay, now please prepare your exercise book. Yes, Sir. Now I want you to write a short story based on your understanding. I have already explained about short story to you. Sekarang Sir punya 4 tema yang akan menjadi tema dalam short story kamu. Yang pertama, the scary story, and then love story, and then best experience, and then the last sad experience. Nah, sekarang saya akan ngocok 4 tema acak dengan acak dan kamu pilih satu apa yang kamu dapat. Oke? Oke, Sir. Okay, please choose one. What you get? I get scary. Okay, now please for about 15 minutes write about a scary story in a narrative form or short story. Please do that properly. Jadi Sir mau kamu bikin short story dalam bentuk yang sebaik mungkin seperti yang sudah Sir jelaskan dan seperti contoh yang sudah Sir berikan tadi. Okay, I give you time about 15 minutes. Time is yours. Oke, Sir. Okay, time's up. Have you finished? Yes, Sir. Okay, now I want you to present your short story in front of class. Time's yours, please. Judulnya Lantai 3. Akhirnya dia menemukan sumber suara teriakan yang selalu ia dengar selama di sekolah ketika jam les tambahan selesai.
Dia menemukan tubuh kaku seorang gadis sebayanya yang tak berdaya terbaring di lantai 3 sekolahnya. Gadis itu terlihat lusuh dan pucat dengan kepala yang bersimbah darah. Dia pun bergegas menghubungi ambulan dan memberitahu kepada warga sekolah tentang hal ini. Dia pun terus mengikuti sumber suara tersebut yang samar-samar menghilang di telinganya. Sampai akhirnya dia melihat seorang gadis yang terlihat murung di ujung lorong lantai 2 seperti memanggil namanya. Dia mengikuti gadis itu sampai ke lantai 3. Suara itu terdengar jelas di telinganya seperti suara orang yang merintih kesakitan. Karena dia tidak tahan, dia pun teriak dan satu kelas kaget mendengarnya. "Jangan ganggu aku," teriaknya, yang sontak membuat seisi kelas kaget. Tentu saja guru lesnya menanyakan ada apa dengan dirinya, tetapi dia tidak ingin memberitahu apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu ketika jam les tambahan selesai, dia mendengar suara teriakan itu lagi dari lantai 2 sekolahnya. Sontak ia pun menoleh ke atas dan betapa terkejutnya ia melihat seorang gadis meloncat dari atas. Namun ketika terjatuh ke bawah, gadis tersebut menghilang. Setelah itu, suara teriakan yang berdering di telinganya berubah menjadi suara gadis yang menangis minta tolong. Seperti biasa, dia selalu mengikuti pelajaran dengan semangat setiap harinya, terutama pelajaran matematika yang sudah digemarinya sejak SD. Sehingga ketika ada les tambahan dari gurunya, dia selalu ikut serta karena jam pelajaran sekolah yang kurang. Namun, semua itu berubah ketika dia selalu mendengar suara teriakan dari lantai atas sekolahnya yang saat jam les tambahan selesai. Pada saat itu, dia selalu mengabaikan suara itu karena menurutnya itu hanyalah imajinasinya saja. Tetapi ketika ia mendengar suara itu jelas seperti memanggil namanya, ia mulai merasa takut akan hal itu. Dia adalah anak gadis yang cantik dari seorang pengusaha yang sukses. Dia baru saja duduk di bangku SMA beberapa bulan yang lalu. Dia memiliki perawakan yang baik dan tidak sombong, walaupun difasilitasi dengan harta yang berlimpah oleh ayahnya. Dia juga anak yang pintar. Sejak SD dia sangat menggemari pelajaran matematika dan selalu memenangkan olimpiade matematika. Okay, thank you Rizky Afifa, such a good story. Now I'll collect your exercise book and then I'll check it and give you a mark. Thank you for today, thank you for coming to the class and thank you for your attention. Before we end our class, let's say Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you so much for your participations. I appreciate it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.